Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliau. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita akan bahas di malam hari ini tentang 6 persiapan atau 6 bekal menuju kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu ditakdirkan ada akhirnya. Dan akhir itu bukan akhir perjalanannya, tapi boleh jadi itu awal dari perjalanan hidup setelah kematiannya. Dan sebagaimana keyakinan kita kaum muslimin, ada hidup setelah kematian dan ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Disitulah pentingnya kita persiapan. Lah persiapan ini disebutkan para ulama ada 6 persiapan yang harus disiapkan sebelum kematian menjemput kita. Secara singkat saya akan sebutkan, baru kita jabarkan. Pertama, at-taubatu as-sadiqatu. Sebelum kematian menjemput kita, maka kita harus benar-benar sudah bertobat dengan taubat yang jujur. Kemudian yang kedua, at-tahallulu minal madhalim. Berusaha untuk melepaskan segala bentuk macam kezaliman-kezaliman. Kemudian yang ketiga, qadha'u ad-daini. Berusaha sebelum mati kita tidak menyisakan satupun hutang, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Kemudian yang keempat, kitabatul wasiyah. Berusaha untuk menulis wasiat sebelum kematian. Kemudian yang kelima, as-sadaqatul jariyatu walau bi aqalli al-qalil. Berusaha untuk membekali diri dengan sedekah yang mengalir walaupun jumlahnya tidak banyak. Dan yang terakhir, husnudzan billahi azza wajalla. Sebelum kematian datang, berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema kita di malam hari ini, 6 perkara bekal sebelum kematian kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama adalah at-taubatus shadiqah. Sebelum kematian hendaklah kita sudah bertobat. Jangan sampai kemudian kematian menjemput kita masih ada sisa-sisa dosa yang kita bawa, dan itu akan mencelakakan kita. Dan taubat yang dimaksud di sini adalah tarkul ma'asi ibtigha'a mardhatillah. Taubat itu maknanya meninggalkan segala jenis maksiat dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Karena banyak orang-orang yang meninggalkan maksiat itu bukan mencari redha Allah. Boleh jadi karena perkara-perkara yang lain. Contoh umpamanya, ada orang yang berhenti judi ataupun minum minuman keras, bukan dia tidak mau judi, atau bukan karena dia enggan tidak mau minum minuman keras, karena tidak ada uang untuk membelinya. Jadi berhenti dari judi dan maksiat itu karena tidak ada uang. Berarti berhentinya bukan taubat namanya, karena tidak mencari ridha Allah. Dan banyak lagi contohnya. Sedikit bicara taubat. Kita tahu bahwa perintah taubat itu fardun alal fawr, sebuah kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda. Karena yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu. Dia sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan, dan dia bukan akhir dari sebuah perjalanan. Makanya taubat itu hukumnya fardun alal fawri, wajib bersegera. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Artinya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita datang kepada Allah minta ampunan, dipastikan diampuni. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya, dan dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Inilah seruan Rabbani namanya, seruan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jangan pernah putus asa dari dosa dan jangan membiarkan dosa. Sebaiknya kalau kita memang dengan syahwat kita terkalahkan, terjerumus kepada dosa, langsung bersegera untuk bertobat. Karena manusia dengan tobat ini ada 4 kelompok. Manusia dengan taubat ini ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, taibun qad salaka tariqal istiqamati fi ummahati ta'ati wa kabairil fawahishi illa annahu la yanfakku anidh dhunubi ta'tari la an amdin walakinnahu yubtala biha fi majari ahwalihi min ghairi an yuqaddam azman alal iqdami alaiha. Yang pertama, orang yang bertobat ini terkadang dia sudah bertobat dari dosa-dosanya, kemudian setelah dia bertobat dia istiqamah, dia terus menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa besar. Akan tetapi terkadang ada fitrah manusia yang tidak bisa dilepaskan, terkadang dia tergelincir. Manusia terkadang tergelincir, walaupun sudah berusaha untuk istiqamah, terkadang tergelincir, tetapi dalam hatinya tidak ada niat untuk melakukannya. Maka ini semulia-mulianya orang yang bertobat. Saya ulangi, orang yang bertobat dan dia berusaha untuk istiqamah. Maksud istiqamah di sini artinya menjalankan ketaatan dan menjauhi segala jenis dosa-dosa besar. Akan tetapi mungkin yang namanya manusia tidak ada yang maksum, satu hari tergelincir kepada dosa. Tapi dosa itu bukan karena keinginannya, boleh jadi karena terkalahkan dengan syahwatnya. Maka orang yang seperti ini, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah tingkatan yang paling tinggi dalam taubat, karena tidak ada dalam hatinya ingin kembali, cuman terkadang tergelincir. Yang kedua,
Ada orang yang bertobat ini, mereka sudah bertobat kemudian istiqamah dalam tobatnya. Persis dengan kelompok yang pertama, dia menjalankan kewajiban, menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia terjerumus kepada kemaksiatan satu waktu, kemudian hatinya penuh penyesalan. Hatinya penuh penyesalan, kenapa saya berbuat dosa padahal saya sudah tobat? Kenapa saya melakukannya? Bukankah saya sudah berjanji untuk tidak melakukannya? Dalam hatinya penuh dengan penyesalan. Maka ini kelompok yang kedua. Karena dalam hatinya ada keinginan untuk maksiat, setelah maksiat dia menyesal. Kalau kelompok yang pertama itu kan tidak ada keinginan kembali. Cuman yang namanya manusia itu terkadang tergelincir satu waktu. Kemudian yang ketiga, ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah. Tapi istiqamahnya hanya dalam tempo waktu tertentu saja. Setelah itu kemudian syahwatnya mengalahkan dia, akhirnya kemudian dia pun masuk ke kubangan dosa dan terus tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini orang yang celaka. Orang ini orang yang celaka. Walaupun seandainya ketika dia terus-menerus dalam tobat, kemudian dia pun masih melakukan kemaksiatan, ini namanya mencampur adukan antara maksiat dan tobat. Satu sisi dia sholat, sisi lain dia riba. Satu sisi dia sedekah, sisi lain dia bakhil. Satu sisi mungkin dia puasa, sisi lain dia tukang tipu orang. Ini mencampur adukan namanya antara tobat dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling buruk daripada itu adalah orang yang bertobat sesaat istiqomah, sesaat jatuh kepada dosa, dan dosa lebih dominan dibandingkan tobatnya. Inilah manusia menurut para ulama, bagian-bagian daripada orang yang bertobat. Baik, kita kembali ke awal, bahwa di antara persiapan kematian adalah at-taubah as-sadiqah, tobat dengan tobat yang jujur. Tentu ma'rufiyah syarat tobat itu, pertama harus meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua harus menyesal kenapa dia bermaksiat. Yang ketiga berjanji untuk tidak kembali kepada maksiat. Yang keempat, kalau itu hak orang lain maka harus dikembalikan hak itu kepada orang. Dan yang kelima, di waktu yang masih diterima taubat, artinya nyawa belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, percuma dia bertobat. Inilah yang disebut dengan 5 syarat diterimanya taubat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada surah An-Nisa ayat 17, sesungguhnya tobat kepada Allah itu bagi mereka orang-orang yang melakukan sebuah keburukan bijahalah, karena kejahilannya, thumma yatubuna min qarib, kemudian dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala min qarib. Maksudnya min qarib di sini ai qablal maradi wal mauti, dia bertobat sebelum sakit menyentuh dan kematian datang kepadanya. Dari ayat ini seolah-olah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, jangan sampai orang meninggal membawa dosa dan kemaksiatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bekal yang dinasihatkan para ulama adalah at-tahallulu minal madzalim. At-tahallulu minal madzalim,
melepaskan dari segala bentuk kezaliman-kezaliman. Zalim itu ada 3 macam. Ada zalim yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kesyirikan. Jangan sampai kita mati membawa dosa syirik. Makanya di zaman Rasul, dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an, ada orang yang membawa gelang dari tembaga berwarna kuning, lewat di hadapan Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang ada di tanganmu? Maka orang ini mengatakan, ini gelang dari tembaga wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, apa fungsi gelang itu? Maka dia mengatakan, fungsi gelang ini, fungsinya adalah untuk menghilangkan wahinah, kelemahan. Jadi dia meyakini gelang itu untuk menghilangkan kelemahan pada dirinya, penyakit yang ada pada dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Buang gelang itu, karena gelang itu tidak akan menambah kecuali kelemahan pada badan. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, wa immitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau gelang itu masih ada di tanganmu dan engkau mati di atas gelang itu, maka engkau tidak akan selamat selamanya. Seolah-olah hadis Imran ibn Husain ini mengatakan apa? Kalau orang mati di atas kesyirikan, maka tidak ada harapan selamat setelah kematian. Ini kezaliman yang pertama. Yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia mungkin sewaktu-waktu meremehkan kewajiban. Dia sholat, tetapi mungkin satu hari dia meninggalkan sholat karena kelalaian, karena malas. Dia sering sedekah atau mengeluarkan zakat pada waktu yang sudah sampai kepada haul dan nisabnya, tapi satu waktu datang bakhilnya sehingga dia tidak keluarkan zakat. Dan begitu seterusnya. Lalai dari kewajiban, atau boleh jadi masuk kepada kemaksiatan. Mungkin dia berzina, mungkin dia minum khamar, tetapi dosa-dosa ini semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sampai kepada tingkat kesyirikan. Karena setiap dosa yang di bawah kesyirikan itu semua atas kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah azab, Allah bersihkan dosa-dosanya, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah berikan syafaat tanpa harus masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga, tergantung kebaikan. Tapi ada kezaliman yang ketiga. Inilah yang tidak mungkin ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. La yatrukuhullah. Allah tidak mungkin meninggalkannya. Artinya Allah tidak mungkin langsung mengampuninya kalau kita bertobat. Apa itu? Kezaliman kepada sesama manusia. Menghina orang, mencaci maki orang, merendahkan orang, menggibah orang, mengambil hak orang, memukul orang, meneteskan darah orang, membunuh orang. Ini Allah tidak mungkin meninggalkan orang ini. Walaupun dia sudah bertobat, Allah tidak mungkin meninggalkannya. Artinya Allah tidak mungkin langsung mengampuninya. Sampai orang-orang yang dizalimi itu dia redha dan memaafkannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika bicara tentang orang yang mengambil tanah orang lain walaupun satu jengkal, apa kata Rasul? Man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang mengambil sejengkal saja tanah dan itu bukan milik orang lain secara zalim, memang sengaja dia mengambilnya secara zalim, maka kelak pada hari kiamat, maka satu jengkal tanah yang diambil di bumi itu akan dikeruk sampai 7 lapis bumi, kemudian dikalungkan di lehernya. Anda bisa bayangkan satu jengkal ini kalau dikeruk sampai 7 lapis, berapa lori itu? 7 lapis loh ya.
Itu dikalungkan di leher kita pada hari kiamat. Ketika dibangkitkan, rupanya ada kalung isinya penuh dengan tanah gandulannya. Itu 1 jengkal, cemana 1 kapling, cemana 1 hektar. Macam mana dia jalan kaki? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya yang kedua nasihat para ulama, sebelum kematian mintalah kehalalan orang-orang yang pernah kita zalimi, kembalikan hak mereka, supaya kita tidak menjadi orang bangkrut pada hari kiamat, di mana kita akan terjadi barter pahala dan dosa. Pahala habis diambil orang, dosa pula dibebankan ke pundak kita. Itulah bangkrut namanya. Ini yang kedua, at-tahallul minal madzalim. Yang ketiga, qada'ud daini, bayar hutang. Jangan sampai kemudian saat kita mati ada hutang yang tertanggung pada pundak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu, saking takutnya dengan hutang, Nabi itu selalu berdoa dalam setiap solatnya. Sebelum salam, Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Itu doa yang selalu dibaca Nabi setelah 4 perlindungan. Kita tahu bahwa tasyahud dalam solat itu kan 2 ya. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan dalam fikih salat, beliau mengatakan bahwa bacaan tasyahud awal itu sampai kepada syahadat, tahiyat sampai kepada syahadat, sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berbeda dengan tasyahud yang terakhir, harus ditambah dengan solawat. Jadi ada tahiyat, ada syahadat, ada solawat. Kenapa ada solawatnya? Sementara tasyahud yang pertama tidak ada solawatnya, karena setelah solawat itu ada doa. Pertama doa, kita meminta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatis syarril masihid dajjal. Baru setelah itu berdoalah sesuka kita. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku terjerumus kepada dosa dan agar jangan sampai aku terlilit dengan hutang. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasul, kenapa engkau selalu berdoa-doa itu? Apakah engkau punya hutang? Kenapa engkau selalu mengulang-ulang doa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, innar rajul idza gharim hadatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf, kata Rasul. Begini wahai Aisyah, karena seseorang itu kalau dia sudah terlilit hutang, dipastikan 2 perkara ada pada badannya. Pertama, kalau bicara suka dusta, kalau berjanji suka khianat. Percaya antum, orang yang kelit hutang itu pasti terjerumus kepada 2 perkara ini. Kapan bayar? Bohong dia akhirnya kan, nanti katanya. Nantinya kapan? Minggu depan. Datang minggu depan, ini sudah minggu depan, kapan lagi? Kasihlah 2 hari lagi. Itu kan berdusta namanya. Satu sisi dia berdusta, sisi lain dia berjanji. Minggu depan katanya, berjanji dia. Tapi setelah minggu depan kasihlah 2 hari lagi. Khianat dia. Itulah yang menjadikan Rasul meminta kepada Allah jangan sampai terlilit hutang. Karena orang yang terlilit hutang itu kalau ngomong pasti dusta, dan kalau janji pasti dia khianat. Berdoa-doa ini bukan hanya kita ini sedang terlilit hutang, tetapi orang yang tidak terlilit hutang semoga tidak terlilit hutang, maka banyak-banyaklah doa seperti ini. Karena orang yang terlilit hutang ini kalau malam hari dia bingung, dia stres, kalau siang hari dia menghilang. Umumnya seperti itu. Malamnya stres, siangnya menghilang. Itulah orang yang terlilit hutang. Malamnya stres, nggak bisa tidur. Cemana besok bayar, cemana besok bayar.
besoknya ngadepin debt collector, ngilang dia. Itulah orang hutang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ulama membolehkan hutang itu sebenarnya 3 syarat. Kita boleh berhutang, tapi harus ada 3 syarat. Karena Islam itu tidak mengajarkan hutang. Yang pertama, an yakuna al-mustadin aziman alal wafa. Hendaklah orang yang berhutang dia punya keyakinan dia bisa membayar. Kalau tidak punya keyakinan membayar, jangan hutang. Yang kedua, an ya'lam ala dhannihi qudratuhu alal wafa. Yang pertama, bahwa orang yang berhutang itu harus punya niat membayar. Yang pertama, orang yang berhutang itu punya niat membayar. Yang kedua, orang yang berhutang itu dia punya keyakinan dia mampu membayar. Jadi yang pertama niat bayar, yang kedua dia yakin ada kesanggupan untuk membayar, dan yang ketiga an yakuna fi amrin masyru'. Uang yang kita hutangi itu dalam perkara-perkara yang disyariatkan, bukan hutang untuk judi, hutang untuk minum-minuman, hutang untuk zina, hutang untuk maksiat, bukan. Dalam perkara-perkara syar'i atau dalam perkara-perkara yang dihajatkan manusia yang bukan keharaman, maka boleh seseorang itu berhutang. Sampai-sampai Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid jilid ke-23 halaman 236 mengatakan, wad-dainu alladhi yuhbasu bihi sahibuhu anil jannah. Adapun hutang yang menjadikan tertahan orangnya untuk masuk surga, wallahu a'lam, kata beliau, huwallazi qad taraka lahu wafa wa lam yusi bihi. Orang yang punya hutang ketika mati tidak memberitahu, atau qadaru alal ada falam yuaddi, sanggup bayar tapi tak mau bayar sampai dia mati. Inilah kemudian kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, jadi Rasul kan mengatakan orang yang mati syahid itu kan masuk surga tanpa hisab dan azab, kecuali dia punya hutang. Maka orang yang mati syahid kalau punya hutang tertahan dia masuk surga. Lah, yang tertahan masuk surga itu hutang yang seperti apa? Di sini Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menjelaskan, pertama, orang yang punya hutang tapi dia tidak mau memberitahu dia punya hutang sampai dia mati, ahli warisnya pun tak tahu. Yang kedua, dia sanggup bayar tapi tak mau bayar sampai dia mati. Maka dua manusia seperti ini, kata beliau, tertahan untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya saking bahayanya orang yang hutang tidak dibayar itu, sampai hutang itu dikait-kaitkan dengan kuburan. Satu hari seorang sahabat bergegas datang ke rumah Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, baru saja kami memandikan, mengkafankan jenazah dan sekarang siap disolatkan. Maukah engkau menjadi imam bagi dia? Pertama Rasul tanya, apakah jenazah itu punya hutang? Maka dikatakan dia punya hutang 2 dinar, 2 dirham. Dia punya hutang 2 dirham. Kata Rasul, aku tak mau menyolatinya, suruh orang lain solatkan. Datang seorang sahabat namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, solatkanlah saudara kita ini, biar aku yang tanggung hutangnya. Kata Rasul, betul kau akan tanggung? Betul wahai Rasul, aku akan tanggung hutangnya. Akhirnya Rasul pun mau menyolatkan orang tersebut.
Keesokan harinya Rasul berjumpa dengan Abu Qatadah. Ya Abu Qatadah, macam mana dengan 2 dirham itu? Sudah kau bayar? Rasul, orang ini baru meninggal kemarin. Belumlah, kan baru kemarin dia meninggal, kata Rasul. Hati-hati ya Abu Qatadah. Kemudian besoknya lagi Rasul bertanya dengan Abu Qatadah. Ya Abu Qatadah, macam mana dengan 2 dirham itu? Sudah kau bayar? Maka Abu Qatadah mengatakan, sudah wahai Rasul. Kata Rasul, al-an barudat qabru, katanya, sekarang sudah dingin kuburannya. Artinya hutang itu membawa hawa panas ke dalam kuburan. Ini wasiat ataupun nasihat yang ketiga, qadha'u ad-dain. Kemudian yang keempat, kitabatul wasiyah. Catatlah wasiat sebelum kematian. Sampai-sampai Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, setelah dia mendengar hadis Nabi SAW tentang pentingnya wasiat, hampir setiap malam dia menulis wasiat diletakkan di bawah bantalnya. Itu sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Karena begini ikhwatu fiddin, wasiat sebelum mati itu kan ada 2 hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun yang wajib itu berkaitan dengan wasiat yang saya sebutkan di awal tadi, pamannya utang piutang. Seorang bapak mengatakan kepada anaknya, nak, sebentar lagi bapak mau meninggal, bapak punya hutang sama si anu, tolong bayar. Ibu sebentar lagi mau meninggal, ibu punya hutang sama si anu, tolong kalau ibu meninggal jual lahan ini, bayar hutangnya. Nah, lah wasiat seperti ini hukumnya wajib. Jangan sampai tidak diberitahu kalau dia punya hutang, karena hutangnya akan mengganggu setelah kematiannya. Kemudian yang kedua, wasiat sunnah. Wasiat sunnah itu dalam bentuk nasihat-nasihat. Umpamanya sebelum meninggal kita mencatat sebuah tulisan, pokoknya kalau ayah mau meninggal, ibu mau meninggal, tolong jangan tinggalkan sholat, berbuat baik kepada tetangga, akur-akurlah dengan saudara, jadilah anak soleh. Itu sunnah hukumnya. Di zaman dulu ada 2 khalifah, satu Sulaiman ibn Abdul Malik dan Umar ibn Abdul Aziz rahimahumallahul jami'. Sulaiman ibn Abdul Malik ini saat kematian membawa harta banyak, sehingga istrinya, anak-anaknya mewarisi kekayaannya. Wajar dia khalifah. Tapi Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala saat kematiannya, dia tidak membawa kecuali sedikit dari kekayaannya. Itu pun tidak layak untuk dibagi. Tetapi sebelum wafatnya, Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, peganglah takwa kepada Allah, bertakwalah kau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu saja wasiatnya, bertakwa kau kepada Allah. Tetapi setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, betul-betul anaknya memegang wasiat ayahnya, berusaha tidak meninggalkan yang wajib, berusaha meninggalkan yang haram, berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lambat laun, akhirnya setelah mereka dewasa, semua menjadi orang yang kaya raya, nggak ada orang miskin. Bahkan satu anak Umar bin Abdul Aziz itu pendana perang, ratusan ribuan unta diserahkan kepada pasukan. Sementara Sulaiman ibn Abdul Malik ini, walaupun ketika mewarisi anak dan istrinya kaya raya, tapi setelah anaknya besar, semuanya menjadi pengemis di jalan raya, menjadi pengemis di pasar-pasar. Inilah rahasia kenapa wasiat takwa, wasiat itu penting saat kematian, kan? Karena wasiat ini bisa merubah semuanya. Walaupun hanya mengatakan, nak, sebelum ibu meninggal bertakwa kau kepada Allah. Buktinya anak-anak Umar bin Abdul Aziz memegang wasiat ayahnya. Akhirnya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang kaya raya dan berbakti kepada orang tua setelah kematian. Jadi jangan remehkan wasiat. Ini yang keempat. Yang kelima,
as-sadaqatul jariyah, sedekah yang mengalir. Seorang muslim yang cerdas, tentu dia tidak mungkin merasa kenyang untuk beramal saleh sampai kedua kakinya masuk ke dalam surga. Dan seorang muslim yang cerdas tentu dia akan memilih mana amal saleh yang kalau dilakukan mengalir sampai kematiannya. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'ulahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak ditinggalkan kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi sedekah yang mengalir ini penting untuk kita cari di dunia. Kira-kira apa pahala-pahala yang bisa mengalir setelah kematian kita? Contoh umpamanya membangun masjid, mengalirkan air, ataupun membuat rumah persinggahan dan lain sebagainya dalam bentuk sedekah, maka itu sangat bermanfaat sebelum kematian. Dan yang terakhir tentunya berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka dengan Allah. Karena khusus yang terakhir ini penting. Berbaik sangka dengan Allah adalah hal yang memungkinkan bagi orang yang mendekati kematian untuk dilakukan, dan itulah ibadah yang mungkin dilakukan terakhir bagi orang yang sedang sakaratul maut. Orang dekat dengan kematian itu tidak mungkin dia sholat. Macam mana dia sholat? Dia berbaring, dah susah untuk sholat, susah untuk berpuasa, apalagi sampai umroh dan haji, apalagi membaca Quran dan zikir. Terkadang ditalkin la ilaha illallah saja tidak bisa mengucapkannya, macam mana suruh zikir baca Quran pula. Sehingga ketika tidak memungkinkan ibadah-ibadah itu untuk dijadikan bekal terakhir sebelum kematiannya, ada satu ibadah dan itu bisa menyelamatkan dia. Ibadah itulah husnudzon billah, berbaik sangka dengan Allah sebelum kematian. Makanya disunahkan kalau kita sedang takziah, ada nih orang sakit parah nih, dan sakitnya membawa dia kematiannya, maka yang disunahkan bagi kita yang berkunjung kepada orang yang sakit parah itu, jangan pernah bicarakan soal keburukannya, tapi bicarakanlah dengan keras supaya terdengar telinganya tentang kebaikannya saja. Itu sunnah hukumnya. Kalau kita ziarah orang sakit, jangan sentil keburukan sedikit pun di telinganya, tapi bicarakan kebaikannya, walaupun dia orang jahat sekalipun. Kalau dia punya kebaikan, ulang-ulanglah kebaikan itu yang kita sebut-sebutkan. Boleh jadi mungkin dia orang jahat, tapi pernah menolong kita umpamanya, kemudian kita takziah ke rumahnya, sudah itu saja. Aduh, kamu ini cepatlah sembuh, kamu ini orang baik, pernah menolong saya, padahal gebukin orangnya lebih banyak. Tapi dia punya kebaikan, supaya ketika telinganya mendengar bahwa dia masih punya kebaikan kepada orang, dalam hati kecilnya dia mengatakan adalah kesempatan dengan kebaikan itu untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang diceritakan itu keburukan, cepatlah sembuh supaya dugem lagi kita, supaya mabok lagi kita, supaya kita maksiat lagi, maka telinga yang merekamnya, karena ketika itu kan terbatas, otaknya tidak bisa berpikir, sehingga yang dicerna, yang didengar itulah, sehingga akhirnya kepalanya penuh dengan maksiat. Dalam hati kecilnya, wah neraka. Dari situ akhirnya dia putus asa. Putus asa itulah jangan sampai mengakhiri kehidupannya, karena putus asa itulah yang menghalangi manusia dari tobat. Sementara berbaik sangka itulah yang menimbulkan manusia untuk tobat. Makanya kenapa husnudzon, berbaik sangka dengan Allah saat kematian itu sangat penting. Kata ulama akidah, makanya ada bab ibadah hati itu kan ada 3.
perasaan cinta yang dipupuk, perasaan takut dan perasaan harap. Saat kita sehat, harusnya yang dibesarkan itu perasaan takut dibandingkan harap, supaya kita berhati-hati dalam melangkahkan kaki. Tapi saat sakit parah, kata ulama mengatakan, besarkan harapan, kecilkan perasaan takut. Harapan masih bisa masuk surga karena masih ada kebaikan, harapan masih diampuni oleh Allah karena masih punya kebajikan. Maka itulah yang membawa manusia kepada berhusnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Tapi kalau rasa takut yang dibesarkan, cemana saya kalau mati ini, dosa saya banyak, ya, maksiat saya menumpuk, saya sudah pernah begini begitu sama orang, akhirnya dia putus asa, setan datang, seolah-olah dia tidak diampuni dosanya, kemudian mati tidak sempat tobat dan mati di atas keputusasaan. Ini yang bahaya, karena putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan dosanya sendiri. Contoh umpamanya, dari mulai lahir sampai kemudian dia besar, maksiatnya tidak berhenti, macam-macam maksiat dia lakukan. Kemudian dia sakit, dan dengan sakitnya menjelang kematian putus asa dia, karena terlampau banyak dosa yang dilakukannya. Putus asa, tidak mungkinlah Allah mengampuni saya. Ulama mengatakan putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan seumur hidup dia berbuat dosa. Kenapa? Karena putus asa itulah yang menghalangi manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sebanyak apapun dosa, kalau kita datang kepada Allah mengambil rahmatnya, mengharap rahmatnya, Allah membuka selebar-lebarnya pintu dosa kita ini untuk diampuni oleh Allah. Dulu ada seorang sahabat namanya Usairi. Saat Nabi SAW mengutus Mus'ab ibn Umair berdakwah ke kota Madinah, dia berhasil mengislamkan dua kepala besar. Pertama pimpinan Aus namanya Sa'ad bin Mu'ad, yang kedua pimpinan Khazraj namanya Sa'd bin Ubadah. Yang belakangan Khazraj dan Aus itu menjadi penolong Rasul atau disebut dengan Ansar. Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Aus ini, setelah dia masuk Islam, tertarik dengan Islam, dia datang kepada kabilahnya dan mengatakan, masuklah kalian ke dalam Islam. Kalian tahu siapa saya? Siapapun yang tidak masuk Islam, katanya Sa'ad bin Mu'ad, maka jangan satu atap di kabilahku, keluar sana, diusir. Akhirnya satu kabilah masuk Islam, coba bayangkan, oleh pimpinannya Sa'ad bin Mu'ad ini. Makanya wajar jasa besarnya Sa'ad bin Mu'ad karena mengislamkan satu kabilah. Saat kematiannya bergetar arasy, 70.000 malaikat mengantarkan jenazahnya. Yang ingin saya katakan, ketika Sa'ad bin Mu'ad ini mengislamkan kabilahnya, semua masuk Islam kecuali satu orang enggak mau masuk Islam, namanya Usairi. Enggak mau masuk Islam dia, tapi dia tetap hidup di tengah-tengah kabilahnya, tapi tak mau masuk Islam. Sampai pada waktunya ketika terjadi perang Uhud, malam esoknya terjadi perang Uhud, semua kerabat-kerabatnya yang sudah masuk Islam semua ikut jihad bersama Nabi. Dia ditinggal sendirian di kabilahnya. Kemudian dia datang kepada Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku terlibat dalam perang walaupun aku tidak seakidah dengan kamu. Saya hanya ingin menolong kerabat saya. Masa kerabat saya berangkat saya tidak? Kata Rasul, tidak bisa, kau kafir. Kalau kau ingin jihad, masuk ke dalam Islam. Awalnya dia tidak mau, tapi karena itu syarat harus masuk peperangan, dia harus satu akidah dengan Rasul dan para sahabat. Akhirnya dia pun terbuka hatinya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk dalam peperangan, mati syahid dia. Abu Hurairah radhiyallahu an ketika mendengar kematian Usairi, dia kumpulkan semua sahabat-sahabat Nabi. Kata Abu Hurairah, tahukah kalian siapa sahabat yang tidak pernah sujud satu kali tapi masuk surga dan Allah tempatkan di surga yang paling tinggi? Kata sahabat, mana mungkin wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, mungkin. Kemudian sahabat mengatakan, siapa dia? Kata Abu Hurairah, mau aku beritahu? Kata sahabat, iya. Kata Abu Hurairah,
itulah Usairim. Nggak pernah sujud, dia orang kafir. Dia masuk Islam saat jihad, kemudian dia mati syahid. Kapan dia sujudnya? Kapan dia salatnya? Kapan dia puasanya? Setelah dia bersyahadat langsung mati. Tapi itulah terkadang amalan itu ditentukan akhirnya, bukan awalnya. Makanya tukang-tukang sihir di zaman Nabi Musa, di pagi hari di waktu duha, mereka dengan gagahnya menentang Nabi Musa, melawan Nabi Musa, berperang dengan Nabi Musa. Tapi di siang hari mereka kalah, Nabi Musa menang. Kemudian di sore hari mereka tobat, mengikuti agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian tukang-tukang sihir Fir'aun dibunuh oleh Fir'aun semuanya karena berkhianat kepada Fir'aun dan mengikuti Musa. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir itu di pagi hari saharatun fajar, mereka tukang sihir yang jahat. Tapi di sore hari mereka adalah syuhadaun barara, menjadi para syuhada, orang-orang yang mati syahid dengan baik karena dibunuh oleh Fir'aun laknatullah. Terkadang kematian itu ditentukan oleh akhirnya. Itulah kenapa Rasul mengatakan innamal a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Lah, ketentuan akhir itu ditentukan dengan husnudzon, baiknya sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhiri hidup kita dengan baik sangka, jangan akhiri hidup kita dengan berburuk sangka yang mengakibatkan keputusasaan, karena itulah yang menghalangi tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara 6 bekal yang disebutkan para ulama persiapan menuju kematian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.